Selamat bertemu sobat sekalian dengan saya Bisma Barata. Kita berada di podcast desa, ruang bersuara bicara desa. Kali ini kedatangan narasumber yang sangat luar biasa. Beliau adalah Bapak PJ Lurah Sendang Sari. Selamat datang Pak Lurah. Ya, selamat berjumpa Pak Bisma Barata. Terima kasih Pak Lurah sudah menyempatkan diri. Jadi kita kepengen ngobrol tentang Sendang Sari. Siap. Sebelumnya perlu kita perkenalkan terlebih dahulu. Beliau ini adalah ASN Pemda Kabupaten Kulon Progo yang berdinas di Kapanewon Pengasih sebagai bagian administrasi Jawatan Kemakmuran Kapanewon Pengasih. Begini Pak PJ, jadi Bapak kan menjabat di dua tempat ini, selaku PJ dan selaku di Kapanewon Pengasih. Betul. Seperti itu. Nah, mungkin ada suka duka apa ketika menjabat di Sendang Sari ini, mungkin atau banyak dukanya malahan atau malah lebih banyak sukanya, kira-kira bisa dijelaskan secara singkat Pak. Terima kasih Pak Bisma. Alhamdulillah di tahun kemarin, tahun 2020, saya dipercaya oleh beliau Bapak Bupati untuk MJ Lurah di Kelurahan Sendang Sari ini, dan tentunya juga walaupun selaku PJ saya juga masih punya tanggung jawab di Kapanewon Pengasih. Tentunya saya tidak bisa mengatur suka dan duka ya Pak, karena itu sudah menjadi sebuah tanggung jawab bagi saya, dan saya untuk melaksanakan tugas dan kewajiban tersebut saya mencoba untuk menyesuaikan dengan kemampuan. Walaupun di satu sisi saya sebagai pegawai di Kapanewon Pengasih yang juga mempunyai ketugasan, di satu sisi saya juga harus menyesuaikan di Kelurahan Sendang Sari ini karena potensinya juga secara jarak itu dekat. Nggih, saya tadi saya juga harus masih bisa wirawiri. Tapi Pak, sebenarnya sudah berapa lama sih Pak menjadi PJ di Kelurahan Sendang Sari? Alhamdulillah sudah hampir setahun 8 bulan. Saya dilantik pertama tanggal 29 Januari 2020. Sampai nanti SK-nya berbunyi sampai ada lurah definitif di Kelurahan Sendang Sari. Berarti kira-kira bisa mendekati 2 tahunan gitu. Iya, sesuai dengan tahapan pilur di Kabupaten Kulon Progo yang secara serentak nanti akan diadakan pilihan lurah itu tanggal 24 Oktober. Terus nanti kemungkinan di November ataupun di awal Desember nanti akan dilantik lurah definitif tersebut. Selama menjabat PJ Lurah Sendang Sari Pak, Sendang Sari ini kan punya potensi yang cukup luar biasa ini. Kira-kira pembangunan seperti apa? Mungkin ada sumber daya manusia, tentang pemulihan ekonomi, atau mungkin tentang kerajinan dan lain sebagainya. Kira-kira apa sih Pak sebenarnya yang perlu kita angkat lebih gitu? Potensinya sangat lumayan, sumber daya alam juga sangat lumayan. Di 2 tahun terakhir ini saya menjabat PJ di Sendang Sari, kita sudah mencetak sawah baru hampir sekitaran 40 hektar Pak Bisma. Itu juga sangat luar biasa. Kemudian untuk potensi wisata, Pak Bisma sudah tahu sendiri, ada Embung Bogor, ada Embung Bubuk, yang dulu juga ada Gedung Kemin. Nah itu nanti insya Allah nanti di tahun-tahun berikutnya kita dari pemerintah Kabupaten di masa jabatan saya ini sudah mengusulkan beberapa usulan, dan semoga nanti bisa direalisasikan di tahun 2022 dan seterusnya. Artinya kalau potensi SDA yang dimiliki itu Sendang Sari kaya dong Pak. Betul, ya sebenarnya ya betul. Makanya itu sudah kita usulkan melalui baik dari APBD maupun APBD provinsi ataupun dana keistimewaan, dan semoga nanti usulan kita tersebut bisa terrealisasi dan ada tindak lanjut di tahun 2022. Berarti targetnya di 2022. Betul. Nah, Pak, sekarang kita agak berbeda. Kalau tidak salah hari ini kan hari jadi Sendang Sari. Betul Pak Isma, betul. Hari jadi Sendang Sari, mungkin
Pak PJ bisa memberikan sedikit gambaran sebenarnya seperti apa tentang Hari Jadi Sendang Sari yang diperingati ini, Pak. Nggih. Betul Pak Isma, ya, dan perlu warga Sendang Sari khususnya bisa untuk mengetahui bahwa 23 September itu Hari Hadeging Kalurahan Sendang Sari. Ya, okay. Itu berawal dari dulu sebelum saya menjabat ya, ada sebuah penggalian sejarah dan sudah ditetapkan bahwa 23 September adalah hari jadi Kalurahan Sendang Sari. Nah, ini yang tahun ini adalah tahun kedua saya untuk memperingati hari jadi Sendang Sari, dan ini adalah tahun ke-74 Hadeging Sendang Sari. Kira-kira Pak, sebenarnya di hari jadi ini kan kalau dari saya baca-baca itu kan dari 2 desa yang digabung, Pak. Kira-kira itu. Nah, pernahkah bahwa itu coba kita dokumentasikan atau apa? Nggih. Ada Bapak buku Hadeging Kalurahan Sendang Sari. Ada, nanti monggo nanti bagi warga Sendang Sari kalau ngersake di perpustakaan Kalurahan ada. Terus memang betul dulu ada desa Pereng dan Serang yang menjadi satu digabung, itu menjadi sebuah kalurahan yang disebut Kalurahan Sendang Sari yang pada awal tersebut dipimpin oleh beliau almarhum Bapak Mulyo Sarjono. Kemudian diteruskan oleh Ibu Sawiem, Pak R. Sembogo. Seperti itu Pak Isma. Terus dari geografi sendiri Pak, dari geografi sendiri di Sendang Sari ini ada perbukitannya gitu kan, ada ya meskipun hanya sedikit lah, tapi kan di sana ada perbukitannya. Nah, dari potensi-potensi yang ada dari penggabungan dua desa dulunya yang ada ini, mungkin ke depan bisa dikembangkan seperti apa Pak? Oke, terima kasih Pak Isma. Untuk kita sudah identifikasi beberapa tempat yang kemungkinan nanti dalam waktu depan bisa menjadikan sebuah juga wisata, yang kita tahu bahwa di tempat lain banyak wisata-wisata, lokasi wisata yang menggunakan perbukitan. Kemarin kita juga sudah mencoba untuk membangun kembali, menghidupkan kembali Pok Darwis di Kalurahan Sendang Sari. Harapannya nanti bisa mengidentifikasi tempat-tempat wisata di wilayah Sendang Sari ini, Pak. Terus begini Pak, dari beberapa yang sekarang ini sudah ada, mungkin selama Bapak menjabat itu dukungan apa saja yang sudah diberikan? Dukungan mungkin baik kepada objek-objek wisata ataupun potensi-potensi desa yang diberikan oleh pemerintah desa kepada mereka. Terima kasih Pak Isma. Alhamdulillah, karena pas posisi saya menjabat PJ di Kalurahan Sendang Sari itu pas adanya pandemi Covid Bapak. Kemudian kita juga diwajibkan untuk mengalokasikan dana baik untuk penanganan Covid, baik untuk BLT. Jadi untuk 2 tahun terakhir ini, 2020-2021 ini, kita dari pemerintah Kalurahan Sendang Sari dalam tanda kutip tidak bisa bergerak dalam artian mengeksplor anggaran. Tapi kita mencoba untuk memotivasi masyarakat secara pendekatan persuasif saja, dan kita mencoba untuk melingkan ke dinas pariwisata. Tentunya juga kita tahu bahwa kalau dana desa di anggaran dana desa itu di 2 tahun terakhir ini nyun jauh kita tidak bisa mengeksplor Bapak. Jadi secara real kita bantu belum, tapi kita memotivasi masyarakat untuk selalu berkembang dan mencoba untuk mencari solusi di atas Pak, di pemerintah kabupaten maupun ataupun di pemerintah provinsi. Tapi pernahkah Pak dari pemerintah desa itu mengusulkan dalam bentuk mungkin proposal atau apa gitu, karena di Sendang Sari ini saya melihat ada beberapa budaya yang saya belum pernah menemui. Ada beberapa budaya yang saya belum pernah menemui. Artinya apabila budaya ini kita support, terus kita kembangkan dan kita kemas lebih bagus, ini bisa menjadi salah satu ikon, tujuan wisata dan ikon juga. Dan kira-kira contohnya, saya mau ambil contoh, ada
tradisi kutukan di nggih. Pedukuhan Blubuk. Pedukuhan Blubuk nggih. Nah, ini kira-kira apalagi sekarang di Pedukuhan Blubuk itu sudah ada embung. Nah, ini mungkin pemerintah desa pernah mencoba Nggih. follow up. Ya, kita sudah Pak Bisma kita sudah mendukung secara seni kutukan itu memang menjadi salah satu ikon di Paduan Blubuk, dan kita juga sudah mengkorelasikan dengan embung Blubuk yang saat ini sudah ada. Terus juga kita tahu bahwa belum lama juga di embung Blubuk itu juga dan embung Bogor itu ada bantuan dari provinsi yang sudah berwujud berupa sebuah bangunan di sana, dan kita mencoba nanti karena kondisinya itu pandemi Bapak, kita tidak boleh yang sebenarnya kita punya potensi yang bisa kita tampilkan untuk sebuah gerakan eksplor di wisata, tapi kita mau mementaskan sesuatu di wisata saat ini belum boleh Bapak. Untuk saat ini kita menunggu kebijakan dari pemerintah, nanti kita bisa mengeksplor kesenian, kita pentaskan di tempat wisata untuk menarik pengunjung untuk lebih mengenal Sendang Sari dan mengenal wisata di wilayah Sendang Sari. Saya sekarang mencoba berbeda Pak. Sekarang ini kan sudah zamannya teknologi. Betul. Teknologi. Nah, Betul. Kira-kira dari pelayanan pemerintah desa itu sendiri sudah meningkatkan teknologi atau meningkatkan SDM agar masyarakat yang membutuhkan pelayanan itu mereka bisa secara singkat tetapi dan sudah bisa terlayani dengan baik. Ya, untuk di tahun 2021 ini pemerintah Kabupaten Sendang Sari mencoba untuk mengeluarkan program baru secara online Bapak. Satu, kita sudah menyediakan tempat ruang pelayanan terpadu di depan. Kemudian dari masyarakat, monggo nanti dari masyarakat bisa membuka webnya Sendang Sari. Di situ tertera nomor WA yang satu itu bisa menjadi pengaduan, yang kedua bisa menjadi konsultasi, dan yang ketiga bisa menjadi pelayanan administrasi. Syaratnya seperti apa? Masyarakat bisa mengupload dokumen ataupun kelengkapan administrasi untuk ngersake pelayanan apa. Misalkan pelayanan pindah penduduk, persyaratannya apa, dipoto dulu, langsung nanti di bawahnya diberikan keterangan. Nanti oleh admin dari Kelurahan Sendang Sari nanti akan WA tersebut akan dibalas. Apabila surat sudah jadi juga akan diberitahukan. Jadi masyarakat tidak usah mengantri di balai kelurahan, bisa menunggu di rumah. Nanti kalau sudah jadi akan dikabari, tinggal membawa dokumen asli sesuai yang ada di foto tadi. Artinya Sendang Sari sudah bisa menerapkan dan sudah menjalankan pelayanan secara online. Kira-kira kan seperti itu. Hanya saja untuk saat ini masyarakat belum menggunakan hal tersebut secara maksimal. Entah itu merasa ribet ataupun entah itu tidak terbiasa seperti itu. Tapi saat ini kita mencoba untuk meng-push masyarakat bahwa itu juga bisa dilaksanakan dan dilakukan oleh warga masyarakat. Sudah berjalan. Sudah ada berarti. Sudah ada Bapak. Bisa dicek di webnya Sendang Sari. Ini satu hal, sebuah loncatan teknologi, loncatan SDM di Sendang Sari. Tapi ada satu hal yang cukup menarik Pak. Sekarang ini Sendang Sari kan, Bapak kan PJ ini. Saya PJ otomatis Sendang Sari menghadapi pilihan lurah serentak. Nah, ini Bapak selaku PJ terhadap gerbong bagaimana Pak, ini dari pemerintah desa sampai dengan Pak Dukuh, Pak RT itu harus seperti apa gitu Pak? Kita memang karena kondisi juga pandemi saat ini, saya sangat berharap bagi perangkat kelurahan, Bapak Ibu Dukuh itu selaku pamong dan perangkat itu netral Bapak. Karena sebuah kenetralan itu nanti bisa membawa suasana yang kondusif di masyarakat. Harapan seperti itu. Walaupun mereka punya hak pilih, tapi di masyarakat kita berharap mereka tetap netral seperti itu. Monggo milih siapa itu nanti pada saat di bilik kotak pilihan. Untuk di saat kondisi saat ini kita sangat berharap bahwa
Bapak Ibu Dukuh berangkat pamong itu netral saja. Satu hal Pak, di Bapak kan hampir 2 tahun lah, sudah 1 tahun lebih lah 1 di tahun Sendang lebih, Sari. iya. Sehingga bagi saya sudah cukup bisa mendalami, memahami tentang tipologi Kelurahan Sendang Sari. Betul. Nah, kira-kira pernah punya kendala nggak Pak yang berhubungan dengan manajemen konflik sosial atau mungkin dengan hal-hal yang bisa memicu permasalahan gitu di tengah masyarakat gitu, kira-kira bisa dijelaskan. Terima kasih. Untuk dari tipologi masyarakat, alhamdulillah Bapak, di Sendang Sari ini masyarakat sangat kondusif. Kemudian apabila nanti ada program dari pemerintah, mereka bisa menyambut dengan dengan ikhlas, walaupun nyun sewu sebuah kegiatan itu tidak melulu termotivasi dengan adanya hasil ataupun uang. Satu misalkan KWT itu di Sendang Sari ini sangat luar biasa. Terus kemudian ada kelompok tani, terus kemudian ada kelompok-kelompok pengrajin. Kita sangat berharap bahwa nanti ke depan hal-hal yang sekecil ini nanti bisa diperhatikan oleh pemerintah, terlebih pemerintah kabupaten ataupun provinsi. Punya prestasi yang luar biasa. KWT Duawar ada pasar taninya, mereka dari nol swadaya mandiri, tanpa bantuan dari pemerintah awalnya, walaupun setelah itu nanti ada bantuan dari pemerintah. Yang terakhir ada KWT Mawar Lestari Dengke Gunung, dapat bantuan dari pemerintah, tapi awalnya mereka swadaya. Betul. Pemerintah itu saat ini tidak akan memberikan bantuan kalau itu tidak diawali oleh inisiatif dari masyarakat. Tanpa itu, karena apa? Karena pemerintah sudah tahu karakter masyarakat bahwa terkadang sebuah kelompok masyarakat untuk berkegiatan itu hanya sebatas administrasi, kegiatan nyatanya tidak ada. Makanya itu saat ini bantuan itu akan datang, akan bisa masuk di masyarakat apabila di masyarakat tersebut sudah ada kegiatan seperti itu. Pak, sama-sama hal ini menjadi satu hal yang kita rasakan bersama, yang berkaitan dengan wabah. Berkaitan dengan wabah dan sempat ada beberapa kali PPKM. Nah, secara singkat Pak, kira-kira Sendang Sari kemarin menghadapinya seperti apa? Terima kasih Pak Bisma. Kemarin karena kita juga dari pemerintah pusat diwajibkan untuk mengalokasikan dana, dan alhamdulillah walaupun sempat kemarin booming di bulan Juli itu di semua wilayah katakanlah merebak yang ke penyakit COVID ini, dan alhamdulillah sekarang ini saat ini sudah sangat bagus, kondisinya sudah semakin kondusif. Di tingkat saya matur di tingkat Kapaneman itu hanya sekitaran 40-an orang Bapak saat ini. Alhamdulillah. Closing statement Pak, secara singkat untuk closing statement. Nanti sebentar lagi Pak PJ sudah tidak menjabat di Sendang Sari. Punya harapan, himbauan apa untuk Sendang Sari ke depan Pak? Sepeninggal Bapak yang tidak menjabat di Sendang Sari. Tapi bukan meninggal ya Bapak meninggal kan. Terima kasih Pak Isma. Saya sangat berharap bahwa dan yang pertama saya mohon maaf pada seluruh warga Sendang Sari dalam masa jabatan saya yang nanti hampir 2 tahun ini, banyak hal yang kurang berkenan dalam melayani masyarakat. Saya pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ya, kemudian dari tahun 2020 dan 2021 ada beberapa usulan yang nanti monggo bisa ditindaklanjuti oleh lurah yang berikutnya yang definitif. Monggo untuk perjuangan ini, perjuangan dari Bapak Ibu Dukuh, Bapak Ibu Kasih Kaur, Pamong, monggo untuk bisa dilanjutkan demi apa? Demi kesejahteraan masyarakat Sendang Sari khususnya. Karena banyak sekali beberapa program dan usulan yang nanti realisasinya di tahun 2022 dan 2023. Harapan saya Sendang Sari tetap menjadi sebuah kelurahan sebagai kelurahan yang mandiri, sebagai desa wisata yang mandiri, masyarakatnya sejahtera dan maju terus untuk Sendang Sari. Terima kasih Pak Samsudin sudah sama-sama berbagi informasi. Demikian sobat semua, jadi pertemuan kita dengan
Bapak PJ Lurah Sendang Sari. Kita akan bertemu di waktu yang akan datang dengan suasana yang berbeda, dengan narasumber yang berbeda pula. Terima kasih.